Halo guys, ketemu lagi di Sadis Cooking. Nah, kali ini aku mau buat brulebong. Cemilan enak, buatnya juga mudah. Terus, ini tuh bisa banget divariasiin sama bahan-bahan yang ada di rumah. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai habis. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Siapkan wajan atau teflon, kemudian lelehkan 2 sendok makan margarin, kemudian masukkan 1 siung bawang putih, setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang, kemudian ditumis hingga harum. Setelah harum, masukkan 5 lembar daging ham yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini bisa kalian ganti dengan sosis atau yang ada aja bahannya di rumah. Masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Takaran yang aku pakai, takaran sendok cembung ya. Ini kemudian diaduk sampai udah kayak gini. Masukkan 50 gram keju parut. Kemudian masukkan 250 ml susu cair. Masukkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap. Setelah itu diaduk sampai menjadi adonan kayak gini. Kalau adonannya sudah menyatu kayak gini, bisa diangkat dan tunggu sampai dingin ya. Setelah adonan sudah dirasa dingin, saatnya dibentuk. Ambil kira-kira 1 sendok makan adonan, kemudian pipihkan, beri isian keju. Aku pakai keju quick melt ya. Kemudian bulatin kayak gini deh. Pastikan isiannya tertutup ya, supaya nanti saat digoreng tidak bocor. Setelah semua dibentuk, selanjutnya kita celupkan ke telur. Kemudian celupkan lagi ke tepung panir. Lakukan berulang sampai selesai ya. Setelah selesai, simpan dulu di dalam freezer selama 15 menit. Saat digoreng nanti supaya ngeset dan tidak buyar. Setelah 15 menit didiamkan di freezer, sekarang saatnya goreng. Ini digoreng sampai kecoklatan ya. Setelah dirasa matang, bisa diangkat dan ditiriskan. Ini rasanya enak banget. Luarnya garing, dalamnya lembut banget. Oke, sampai sini dulu ya. Mau tahu selanjutnya aku bikin apa lagi? Yuk pantengin terus channel Sadis Cooking. Terima kasih. Halo guys, aku mau kasih tahu kalian buat bubur sumsum yang super lembut dan enak. Terus warnanya juga bisa cantik kayak gini, nggak melulu putih. Penasaran gimana aku buatnya? Yuk tonton videonya sampai habis. Masukkan 4 keping gula merah, 250 ml air,
1 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat dan disisihkan terlebih dahulu. Campurkan 10 sendok makan tepung beras dengan 1 sendok teh garam, 2 bungkus santan instan, kemudian masukkan 1 liter air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Apabila sudah tercampur, selanjutnya kita masak. Masak di api sedang. Masukkan 1 lembar daun pandan. Ini masaknya sambil diaduk terus ya, sampai mengental. Setelah mengental, bisa diangkat dan dipisahkan menjadi beberapa bagian untuk dikasih pewarna. Dikasih pewarnanya selagi masih panas ya. Setelah selesai diberi warna yang diinginkan, saatnya bubur sumsum siap untuk disajikan. Warnanya cantik banget. Terus ini disiram dengan kuah gula, rasanya jadi makin mantap. Bisa dilihat ya, ini teksturnya super lembut, terus rasanya juga enak banget. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.
Halo guys, ketemu lagi di Sadis Cooking. Bikin makaroni skutel tanpa oven yuk. Mau tahu gimana bikinnya? Tonton videonya sampai habis. Panaskan minyak, masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang, kemudian tumis hingga wangi. Setelah itu, masukkan kornet. Aku pakai 2 sendok makan aja cukup. Tumis sebentar, kemudian masukkan seperempat makaroni yang sudah direbus. Masukkan 250 ml susu cair, 1 butir kuning telur, keju parut secukupnya. Kemudian masukkan 1 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh pala bubuk, 5 sendok makan tepung panir. Kemudian diaduk sampai rata dan matang. Setelah matang, sisihkan sebentar sembari siapkan cetakan. Olesi minyak sedikit aja. Kalau cetakan sudah panas, baru masukkan adonan skutelnya. Jangan lupa kasih keju lagi di atasnya biar makin enak. Setelah itu ditutup dan dimasak di api kecil aja. Masak kira-kira sekitar 15 menitan. Masak sampai kejunya meleleh dan makaroni skutelnya menyatu. Setelah dirasa matang, bisa diangkat dan disajikan. Bisa dilihat ya, hasilnya bagus walau nggak pakai oven. Teksturnya dalamnya lembut, bawahnya bisa kering. Ini enak banget deh pokoknya. Oke guys, sampai sini dulu ya videonya. Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Sadis Cooking. Di video kali ini saya mau membuat bika ambon. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Pertama, saya mau aktifkan raginya. Dengan cara, campurkan 1 sendok teh ragi vermipan dengan air hangat. Kemudian ditutup dan didiamkan selama 15 menit. Selanjutnya, siapkan panci untuk merebus. Masukkan 235 ml air. Kemudian 1 batang serai yang sudah digeprek, 4 lembar daun jeruk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kunyit bubuk. Terakhir, masukkan 1 bungkus santan kara yang ukuran 65 ml. Ini diaduk, kemudian masak sampai mendidih. Kemudian sisihkan dulu. Dalam wadah lain, masukkan 3 butir telur. Kemudian kocok sampai telurnya berbusa. Kita balik ke raginya dulu ya sebentar. Di sini aku mau kasih tahu kalian kalau raginya aktif. Oke, lanjut lagi. Setelah telur, masukkan 12 sendok makan tepung tapioka, 6 sendok makan tepung terigu, 10 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan minyak goreng, kemudian masukkan air rebusan yang disisihkan tadi. Setelah itu masukkan 1 saset vanili bubuk. Dan yang terakhir, masukin raginya. Oh iya,
Untuk takaran sendok tepung ataupun gula, aku pakai takaran sendok cembung ya. Jadi, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Ini kemudian diaduk rata. Setelah rata, diamkan selama 30 menit dan jangan lupa ditutup. Setelah 30 menit sudah terlihat buih-buih kecil, tandanya adonan sudah siap untuk dimasak. Jangan lupa sebelum dimasak diaduk dulu ya. Agar tidak cepat gosong, aku alasi lagi pakai saringan kukusan kayak gini. Baru di atasnya aku letakkan cetakannya. Sekarang kita panaskan dulu cetakannya. Setelah panas, kecilkan api, kemudian tuang deh adonan bika ambonnya. Ini dimasak di api kecil. Aku mau kasih tips supaya bika ambonnya bersarang. Setelah tuang adonan, jangan langsung ditutup ya. Tunggu sampai berbuih, baru ditutup. Kemudian masak selama 30 menit. Setelah 30 menit, bika ambonnya sudah jadi dan siap untuk diangkat dan disajikan. Ini teksturnya bagus banget, kenyal, lembut, dan bersarang. Terus manisnya juga pas. Tapi kalau kalian suka manis banget, bisa ditambah lagi aja ya takarannya. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Semoga kalian suka. Halo guys, ketemu lagi di channel Sadis Cooking. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, kali ini aku mau buat zupa sup yang enak, mudah, dan yang pasti tanpa oven. Pertama, aku mau buat isiannya dulu ya. Panaskan 2 sendok makan mentega. Masukkan setengah siung bawang bombay, kemudian tumis hingga wangi. Masukkan daging ham yang sudah dipotong dadu. Masukkan jagung. Kemudian wortel yang sudah dipotong dadu. Masukkan 300 ml susu cair.
Lalu masak hingga mendidih. Kemudian, masukkan keju parut secukupnya. Aduk rata. Masukkan 1 sendok teh lada, 1 sendok teh penyedap, dan 1 sendok teh garam. Aduk rata lagi. Terakhir, masukkan larutan tepung terigu. Aduk sampai matang dan mengental. Setelah creamy kayak gini, sisihkan dulu. Kemudian, ambil 1 lembar kulit pastry, pipihkan dengan rolling pin. Kemudian, cetak sesuai cup aluminium foil yang kalian punya. Agak dilebihkan ya dari cupnya. Selanjutnya, tuang isian ke dalam masing-masing cup, kira-kira 3/4 dari cup. Jangan sampai penuh ya. Kemudian, tutup dengan kulit pastry tadi. Tekan-tekan pinggirnya seperti ini supaya tidak mudah terlepas. Setelah selesai, oles atas kulit pastry dengan kuning telur. Kemudian kita masak. Di sini karena aku nggak pakai oven, cara kayak gini bisa juga kok teman-teman. Panaskan wajan atau wok, kemudian beri saringan kukusan kayak gini, terus masukin deh zupa sup tadi. Masak dengan api kecil dan jangan lupa ditutup. Setelah 30 menit, ini dia hasilnya. Kulit pastry-nya akan mengembang selagi hangat, dan nanti setelah dingin dia akan mengempis lagi. Ini rasanya enak banget, creamy, gurih. Terus kulit pastry-nya juga garing. Dimakan selagi hangat enak banget deh teman-teman. Buat kalian wajib coba sih, daripada beli, mending bikin ya kan?
Oke deh, selamat mencoba ya. Terima kasih. Halo guys, apa kabar semua? Ketemu lagi di Sadis Cooking. Buat kalian yang lihat video ini tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Aku mau buat croissant, tapi ini versi mini ya. Bahannya simpel banget. Taburi alas kerja dengan tepung terigu. Letakkan 1 lembar puff pastry, kemudian beri tepung lagi. Lalu potong menjadi bentuk segitiga kayak gini. Satu lembar pastry bisa dapat 3 bagian ya. Kemudian ambil 1 bagian, pipihkan. Setelah itu, potong bawahnya kayak gini. Beri isian, aku pakai coklat batang. Kalian kalau mau pakai keju, boleh aja ya teman-teman. Kemudian digulung perlahan. Dan dibentuk kayak gini. Setelah selesai dibentuk, letakkan pada loyang yang sudah diberi sedikit mentega sebelumnya. Kemudian, oleskan sedikit kuning telur di atasnya. Setelah itu, seperti biasa, aku panggang dengan cara kayak gini lagi. Panaskan wok atau teflon. Letakkan saringan kukusan. Kemudian, letakkan croissantnya deh. Jangan lupa ditutup ya. Ini dipanggang dengan api kecil kurang lebih selama 45 menit. Setelah kurang lebih 45 menit, kulit pastry sudah mengembang dan mengering. Itu tandanya sudah bisa untuk diangkat. Ini rasanya enak banget, super lembut, terus wangi banget deh pastry-nya. Buat kalian yang mau belajar mengolah kulit pastry, resep ini bisa banget loh dicoba. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mampir ke Sadis Cooking. Halo guys, ketemu lagi di Sadis Cooking. Kali ini aku mau buat camilan dari bahan dasar ubi. Ini jajanan zaman dulu. Buat anak 90-an pasti tahu deh jajanan ini. Yang penasaran gimana buatnya? Tonton videonya sampai habis ya. Panaskan minyak sampai benar-benar panas. Kemudian masukkan ubi yang sudah dicuci dan diparut sebelumnya.
Goreng sampai setengah matang, kemudian masukkan gula merah yang sudah dipotong-potong. Goreng lagi sampai matang dan warnanya berubah menjadi coklat. Setelah itu, angkat lalu tiriskan. Selagi hangat, langsung masukkan ke dalam cetakan ya. Aku pakai cetakan kue talam. Satu resep ini bisa dapat 5 buah cetakan. Kemudian tunggu sekitar 1 jaman, biarkan dia ngeset, setelah itu baru keluarkan dari cetakan. Setelah sekitar 1 jaman, hasilnya seperti ini ya. Mudah sekali kan buatnya? Halo guys, ketemu lagi di Sadis Cooking. Kali ini aku mau buat cilok kuah seblak. Ini enak banget, seger banget, ciloknya juga kenyal. Langsung buat aja yuk, tonton videonya sampai habis ya. Aku mau buat adonan ciloknya dulu. Masukkan 12 sendok makan tepung terigu, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh penyedap, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada, lalu aduk rata. Kemudian masukkan 200 ml air panas. Aduk rata lagi. Masukkan daun bawang. Masukkan 12 sendok makan tepung tapioka. Aduk rata lagi. Ini diaduk sampai dirasa sudah bisa dibentuk bulat-bulat ya. Selanjutnya, didihkan air, beri sedikit minyak, kemudian masukkan ciloknya. Tunggu sampai mengapung ya, baru diangkat. Selanjutnya, aku mau buat kuah seblaknya. Blender halus 12 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 2 ruas kencur. Setelah halus, panaskan minyak, kemudian tumis bumbunya, biarkan mendidih. Masukkan 1 butir telur, orak-arik seperti ini. Masukkan 1 sendok teh penyedap, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan bubuk cabai. Kemudian masukkan air secukupnya. Lalu masukkan kerupuk, cilok, dan yang terakhir masukkan 1 butir telur lagi. Masak sampai mendidih dan telur matang. Setelah matang, cilok kuah seblak siap disajikan. Ini rasanya enak sekali. Coba buat juga yuk. Halo guys, ketemu lagi di Sadis Cooking. Kali ini aku mau buat bola ubi kopong. Rasanya kenyal, manis, buatnya sangat mudah, bahannya pun murah meriah. Langsung buat aja yuk. Di sini aku mau haluskan dulu ubinya. Ini sebelumnya udah aku rebus dulu ya. Setelah halus, baru masukkan 5,5 sendok makan tepung tapioka, 2,5 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu tinggal diaduk aja sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, tinggal dibentuk bulat.
Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya, diamkan dulu selama 30 menit. Tidak perlu ditutup ya. Setelah 30 menit, saatnya kita goreng. Panaskan minyak dahulu sebelumnya. Masukkan bola ubinya. Goreng di api kecil. Aku mau kasih tips supaya dalamnya kopong. Saat goreng, putar terus seperti ini sampai mengapung. Setelah mengapung, tekan satu persatu ubinya seperti ini. Semakin berulang kali ditekan, jadinya semakin kopong nanti bagian dalamnya. Lakukan sampai selesai, sampai luarnya terlihat garing. Setelah selesai, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ya, ini dalamnya kopong banget. Ini artinya berhasil. Mudah kan buatnya? Halo guys, ketemu lagi di Sadis Cooking. Kali ini aku bikin pizza cuma 3 langkah aja. Praktis banget kan? Ini rasanya kriuk, gurih, dan enak buat temen ngemil. Ini buatnya tanpa oven loh. Pertama-tama, siapkan puff pastry instan. Kalau bingung beli di mana, link ada di deskripsi ya. Lalu bikin garis seperti ini. Jangan terlalu dalam, cukup sampai bergaris aja ya. Kemudian ratakan saus bolognese di dalam garis yang tadi kita buat. Lalu beri potongan sosis, keju parut, setelah itu letakkan di dalam loyang. Kemudian, oleskan pinggirannya dengan sedikit kuning telur. Setelah itu, tinggal kita panggang. Panaskan wok atau wajan. Kemudian taruh saringan kukusan. Kemudian masukkan pizzanya. Ini dimasak selama kurang lebih 15 menitan, jangan lupa ditutup. Gunakan api kecil aja ya. Setelah 15 menit, hasilnya seperti ini. Ini rasanya enak banget. Buatnya juga mudah banget kan? Gak perlu banyak bahan, udah bisa bikin cemilan enak kayak gini. Dicoba buat yuk! Halo guys, ketemu lagi di Sadis Cooking. Kali ini aku mau buat kue jajanan pasar, namanya kue lumpur kentang. Buatnya mudah, bahan-bahannya murah, tapi ini rasanya enak, lembut, gurih, juga manis. Kita buat sama-sama yuk! Sebelumnya, kentang direbus terlebih dahulu dan juga santan dididihkan dulu ya. Setelah itu, masukkan kentang yang sudah direbus dan juga santannya. Kemudian blender sampai halus, setelah halus sisihkan. Dalam wadah lain, campurkan 2 butir telur dengan 10 sendok makan gula pasir,
Lalu kocok, cukup pakai whisk aja sampai gula larut. Setelah itu, masukkan 1 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Ratakan. Setelah itu, masukkan 12,5 sendok makan tepung terigu. Aduk rata. Kemudian masukkan kentang dan santan yang udah di blender tadi. Aduk rata lagi, setelah itu masukkan 4 sendok makan mentega yang sudah dilelehkan. Aduk sampai rata, setelah itu tinggal kita masak. Panaskan loyang dengan api kecil, kemudian olesi dengan sedikit mentega. Lalu masukkan adonannya, jangan sampai penuh ya, cukup 3/4 dari loyang aja. Ini dimasak pertama 2-3 menit dulu. Setelah itu, taruh kismis di atasnya, kemudian masak lagi selama 10 menit. Masak di api kecil ya, jangan lupa ditutup. Setelah 10 menit, hasilnya seperti ini. Terlihat enak kan? Satu resep ini bisa dapat sekitar 14 kue lumpur. Mudah kan buatnya? Buat juga yuk! Halo guys, ketemu lagi di Sadis Cooking. Kali ini aku mau buat onde-onde isi kacang ijo yang enak, kenyal, dan gak kempes. Ini gorengnya juga gak pakai meletus loh. Resep ini mudah banget dan anti gagal. Aku buat isiannya dulu ya. Rebus kacang hijau dengan air secukupnya sampai terendam.
Kemudian nyalakan api di api besar. Tunggu mendidih, setelah itu pakai api sedang lalu ditutup. Rebus sampai air agak surut dan kacang hijaunya matang. Setelah matang, masukkan 4 keping gula merah. Aduk sampai gula merah cair. Kemudian, masukkan 10 sendok makan gula pasir, aduk lagi sampai gula larut. Masukkan setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, setelah itu masukkan setengah butir kelapa muda parut, aduk sampai rata sampai menggumpal, sampai dirasa sudah bisa dibentuk bulat-bulat. Setelah itu, angkat dan tunggu agak dingin dulu ya. Selanjutnya, aku buat adonan onde-ondenya. Didihkan 125 ml air, masukkan 3 sendok makan gula pasir, tunggu sampai gula larut. Kemudian, langsung tuang ke 20 sendok makan tepung ketan. Aduk rata sampai dirasa bisa diuleni. Aku lanjut pakai tangan ya supaya mudah. Setelah itu, masukkan 1 sendok teh minyak goreng. Uleni sampai adonan kalis. Lalu istirahatkan adonan selama 30 menit, jangan lupa ditutup. Sementara nunggu, kita bulat-bulatin isian kacang hijaunya dulu yuk. Setelah 30 menit, kita balik lagi ke adonan onde-onde. Ini aku mau potong menjadi 12, karena satu resep adonan ini bisa dapat 12 onde-onde. Ambil satu adonan, pipihkan, masukkan isian kacang hijaunya, terus kita tutup kayak gini. Terus tinggal dirapihkan deh sampai bulat seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Setelah itu, larutkan 1 sendok makan tepung ketan dengan air dan juga siapkan wijen. Balur onde-onde ke air tepung ketan. Kemudian balur dengan wijennya. Lakukan juga sampai selesai ya. Setelah selesai, siapkan minyak untuk menggoreng. Gunakan api sedang aja. Setelah minyak cukup hangat, kemudian masukkan deh onde-ondenya. Goreng sampai warnanya bagus. Setelah itu, angkat dan sajikan. Hasilnya seperti ini ya. Ini rasanya enak,
kenyal, manis, dan pastinya kalau sudah dingin pun dia tidak kempes. Gampang kan buatnya? Coba buat juga yuk! Halo guys, ketemu lagi di Sadis Cooking. Bikin cemilan sehat terus enak yuk. Kali ini aku mau buat zupa sup. Zupa sup ini bikinnya tanpa oven. Rasanya enak, creamy, gurih, manis. Bikinnya juga mudah sekali. Yuk simak videonya sampai selesai. Kita buat isiannya terlebih dulu ya. Masukkan 2 sendok makan mentega, setengah bawang bombay cincang, tumis hingga wangi. Setelah itu masukkan 5 buah wortel yang sudah dipotong dadu, 1 buah jagung manis, 2 buah sosis, 300 ml susu cair, keju parut sesuai selera, kemudian 1 sendok makan maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Tinggal diaduk aja sampai mendidih. Setelah mendidih, baru masukkan 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Aduk lagi sampai mendidih dan mengental. Setelah itu kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan puff pastry instan dan cup aluminium foilnya. Oh iya, untuk puff pastry yang ukuran kecil-kecil kayak gini aku belinya di Tokopedia. Nanti linknya aku kasih di deskripsi ya. Ini kita potong agak lebih dari cupnya, kira-kira seperti ini. Terus tinggal kita tutup lalu tekan-tekan pinggirnya. Tadi isian zupa supnya jangan sampai penuh ya. Jangan sampai kena si puff pastry-nya. Kalau sudah, atasnya tinggal dioles sedikit kuning telur supaya warnanya cantik. Selanjutnya kita panggang. Panaskan wok atau wajan sampai benar-benar panas. Kemudian alasi dengan saringan kukusan. Selanjutnya tinggal kita masukin deh zupa supnya. Jangan lupa ditutup. Terus ini dipanggang di api kecil aja selama 40 menit atau sampai si puff pastry-nya matang. Setelah 40 menit hasilnya seperti ini. Ini enak banget deh. Cocok buat cemilan keluarga di rumah. Terus ini anak-anak juga pasti suka. Satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 10 cup ukuran sedang ya. Gimana, mudah kan? Buat juga yuk!
Halo guys, ketemu lagi di Sadis Cooking. Kali ini aku mau buat coipan. Yuk aku kasih tahu resepnya. Simak videonya sampai habis. Kita buat isian untuk coipannya yuk. Panaskan sedikit minyak. Masukkan 5 siung bawang putih cincang. Tumis hingga wangi, kemudian masukkan 2 sendok makan ebi yang dihaluskan. Masukkan 1 buah bangkuang parut. 1 sendok teh gula, 1 sendok teh penyedap, dan 1 sendok teh garam. Aduk sampai matang, setelah matang, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita buat minyak bawang putih untuk topping di atas coipannya. Panaskan minyak agak banyak, masukkan 5 siung bawang putih cincang, masak hingga kecoklatan, lalu angkat dan sisihkan. Campurkan 10 sendok makan tepung beras dengan 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan minyak goreng, 200 ml air, lalu dimasak di api kecil, aduk terus sampai jadi adonan kayak gini.